Ada perbedaan besar antara hilirisasi di Indonesia dengan hilirisasi Indonesia. Hilirisasi di Indonesia berarti melakukan hilirisasi sumber daya alam dengan mengundang semua teknologi dan tenaga kerja asing untuk melakukan pekerjaan hilirisasi. Indonesia hanya kebagian tempat saja, sementara hasil dan keuntungan hilirisasi tetap dibawa ke luar negeri. Sedangkan hilirisasi Indonesia berarti semua pekerjaan hilirisasi dilakukan oleh Indonesia dengan hasilnya untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi Republik ini. Jalan kedua ini yang ditempuh Prabowo Gibran. Hilirisasi Indonesia di semua bidang untuk memastikan kemajuan bangsa. Sementara pemahaman pertama, yakni hilirisasi di Indonesia, lebih sering digunakan lawan politik, baik paslon 01 maupun paslon 03, untuk membangun narasi ketakutan tentang hilirisasi. Maka muncul sebutan Muhaimin Iskandar, hilirisasi ugal-ugalan, atau yang berkembang di masyarakat, bahwa hilirisasi hanya mendatangkan tenaga kerja asing, dan hasil hilirisasi lebih banyak dimanfaatkan asing. Sementara lingkungan dan masyarakat di sekitar hilirisasi, seperti tambang nikel misalnya, tidak merasakan manfaat apapun. Narasi ketakutan seperti ini akan terus diteriakkan karena memang lebih mudah menyalahkan sebuah proses ketimbang memberi masukan yang membangun. Soal hilirisasi nikel misalnya, penggunaan teknologi dan tenaga kerja asing pada proses-proses awal hilirisasi memang tidak terhindari. Namun setelah berjalan sekian waktu nanti ke depan, tenaga kerja asing mulai diganti dengan tenaga kerja lokal yang telah menyerap ilmu dan teknologi industri nikel. Indonesia baru memasuki hilirisasi nikel tahun 2018. Saat itu nilai biji nikel hanya 15 triliun rupiah. Setelah hilirisasi selama 2 tahun pada tahun 2020, ekspor nikel melonjak menjadi 360 triliun rupiah. Berkaca dari hilirisasi nikel, maka momentum hilirisasi akan dikembangkan ke semua bidang, dari kelautan dan perkebunan hingga ke hilirisasi digital. Dalam prosesnya, pertukaran teknologi dan transfer ilmu pengetahuan adalah hal umum dalam dunia industri. Tenaga kerja asing yang datang di awal proses juga bukan masalah besar. Selama pemimpin Indonesia mempunyai kemauan politik, pada gilirannya, tenaga-tenaga kerja Indonesia yang akan menggantikan dan menjalankan semua proses hilirisasi. Komitmen Prabowo Gibran dalam mengawali momentum hilirisasi sangat jelas dan selalu diulang pada setiap kesempatan, yakni hilirisasi Indonesia, bukan hilirisasi di Indonesia, bertujuan sepenuhnya untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Karena, mengutip ucapan Prabowo, kita tak ingin menjadi bangsa kuli terus. Dan yang tak kalah penting adalah mengajak anak-anak muda untuk terlibat dalam proses besar ini, sebagaimana selalu digaungkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud, Gus Muhaimin,
Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor. Sekali lagi, terima kasih. Anak-anak muda harus saling mendukung, anak-anak muda harus saling bergandengan tangan. Saya yakin Indonesia Emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Gibran, Man of Our Time.